Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anak, alhamdulillah kita akan kembali belajar materi IPA ya. Sebelumnya mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. IPA, gasing, gampang, asik, menyenangkan. Allahu Akbar. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi getaran. Terutama nanti kalian akan melakukan praktikum getaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui praktikum tentang ayunan sederhana, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi suatu getaran. Oke anak-anak, nanti ketika praktikum ada beberapa alat yang harus kalian persiapkan. Di antaranya adalah benang kasur, atau bisa diganti dengan benang yang lain, kemudian beban bandul. Boleh juga menggunakan benda lain yang akan digunakan sebagai beban. Stopwatch, bisa menggunakan handphone ataupun jam, dan statif. Baiklah, silahkan nanti kalian simak video percobaan bandul sederhana yang akan Ustadzah tayangkan. Ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana ya, praktikum sederhana tentang bandul sederhana atau pendulum ya. Jadi ini materi getaran seperti yang sudah tadi Ustadzah sampaikan di video ya, ada beberapa alat yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah ini benang kasur ya. Jadi kalau kalian tidak punya benang kasur, boleh menggunakan benang wol atau benang rajut ya, kalau misalkan ibu kalian suka merajut. Tapi Ustadzah sarankan jangan menggunakan tali rafia atau benang biasa ya. Kalau benang biasa nanti takutnya ada puntirannya, tali rafia juga sama. Jadi gunakan benang kasur. Kemudian benda yang kedua atau alat yang kedua adalah beban. Nah, karena Ustadzah tidak punya beban, jadi Ustadzah pakai gantungan kunci ini sebagai bebannya. Kalian bisa menggunakan apapun yang kalian miliki di rumah ya. Kemudian statif ya, karena ini tidak di lab jadi pastinya tidak ada statif. Nah, nanti Ustadzah akan membuat statif sederhana ya dari bolpen dan juga lakban. Kemudian ada penggaris ya, siapkan juga penggaris sepanjang 30 cm. Kalau tidak punya ya sudah, nanti menggunakan jengkal saja ya. Dan yang terakhir stopwatch, boleh menggunakan handphone seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum ya. Tapi sebelumnya kalian buat dulu tabel ya di buku tulis kalian. Tabelnya seperti yang tertera ya. Kemudian, nah yang harus kita lakukan pertama adalah menggantungkan bebannya di benang ya. Jadi misalkan seperti ini. Gantungkan bebannya seperti ini ya. Pastikan kuat ya biar tidak jatuh. Seperti ini. Nah, kemudian nanti kita akan atur panjang dari tali. Tuh. Tapi sebelum kita melakukan praktikum, ada satu konsep yang harus kalian kuasai terlebih dahulu tentang getaran. Jadi ya, untuk melakukan praktikum ini kalian harus paham satu getaran itu seperti apa ya. Ini kita ibaratkan pendulum. Jadi yang namanya satu getaran itu adalah bergetarnya dari awal kembali lagi ke awal. Ini namanya satu getaran ya. Jadi gerak bolak-balik melewati titik keseimbangan. Itu namanya satu getaran. Jadi kalau seperti ini ya, misalkan 1, 2 gitu. Bisa dipahami ya. Ini nanti akan sebagai dasar kalian dalam melakukan percobaan. Percobaan yang pertama adalah kita variasi panjang talinya 15 cm ya. Bagi yang punya penggaris silahkan bisa diukur dari ujung si beban ini sampai ke ujung
benangnya nanti 15 cm ya. Kalau yang tidak punya berarti 1 jengkal seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kita kaitkan ke bolpen sebagai statif, diputar-putar seperti ini ya, biar kencang dianya. Nah, perhatikan, yang diputar adalah tali yang bebas, bukan tali yang tergantung di sini, karena ini sudah diukur tadi ya 15 cm gitu. Jadi yang kita putar yang bebas ini diputar, kemudian putar ke sisi seberangnya juga. Biar apa? Agar si bandulnya ini nanti tidak bergeser-geser gitu. Seperti ini. Oke, nah cukup ya seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita gantungkan ya, kita membuat statifnya. Pastikan ini tidak terlalu dekat dengan mejanya ya, jangan seperti ini karena nanti akan bergesekan, jadi agak jauh. Oke, kalau nggak kuat berarti kita tambahkan lagi saja lakbannya. Ini sudah jadi ya. Oke, nanti kita tulis di tabel percobaan ya, ini untuk panjang 15 cm. Kemudian kita siapkan stopwatch. Kita siapkan stopwatch untuk menghitung waktu getarannya ya. Jadi ada 2 percobaan untuk panjang tali 15 cm ini ya. Yang pertama adalah untuk 5 getaran. Untuk 5. Ini simulasi dulu ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini jangan langsung dihitung, kita tunggu dia agak stabil. Misalkan di sini. Mulai, berarti 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu ya. Jadi tidak mesti dari awal. Kita tunggu stabil saja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan waktunya ya. Kita tunggu stabil. Oke, kalau sudah ya kita mulai. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, hentikan. Sudah kita catat, hasilnya adalah 468 ya. Maka nanti kita tulis di buku kita ya, di tabel yang tadi. Kemudian percobaan yang kedua adalah sama, panjangnya masih 15 cm, tetapi getarannya 10 kali ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita tunggu sampai dia agak stabil. Nah, waktu untuk mengukur ya, memulainya itu harus sama antara hitungan getaran dengan hitungan waktunya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Ketemu 955. Seperti itu, dicatat di tabel. Nah, oke anak-anak, sekarang kita variasi panjang bandul sederhananya ya, atau pendulumnya. Tadi kan kita menggunakan panjang 15 cm atau 1 jengkal. Nah, percobaan yang kedua ini panjangnya adalah 30 cm ya. 30 cm itu diukur dari ujung satu ke ujung yang lain ya, 30 cm. Tuh kan, pas kan? Atau kalau yang nggak punya penggaris berarti 2 jengkal ya, 2 jengkal. Seperti ini ya, 1, 2. Caranya gimana? Sama seperti tadi ya, kita variasi di getarannya, 5 getaran dan 10 getaran. Kita siapkan dulu stopwatchnya. Oke. Nah, kita siapkan ya, sama seperti tadi, kita tunggu dulu getarannya agar stabil. Nah, kalau dirasa sudah stabil, kita mulai bersama ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, stop. Sudah ketemu hasilnya 5 detik, 89 ya. Oke,
Ini untuk 5 getaran. Sekarang kita coba yang 10 getaran. Kita tunggu dulu agak stabil. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Hasilnya 11.32. Nah, ada sedikit catatan ya. Jadi ketika kita melakukan getaran ini, tuh, jangan didorong, nggak boleh ya, karena itu akan mempengaruhi getaran. Oke, yang pertama tidak boleh didorong, jadi dibiarkan saja dia lepas gini. Kemudian tunggu sampai stabil. Yang kedua, tidak boleh terlalu jauh simpangannya. Misalkan di sini ya. Nah, ini juga nanti akan menghasilkan momen puntir ya. Jadi bisa menghambat getaran si bandul ini. Jadi di simpangannya cukup sedikit aja. Kalau yang punya busur boleh ya simpangkan 10 derajat. Tapi kalau yang nggak punya pakai perkiraan ya, pakai hati gitu ya. Jadi nggak usah terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu, jangan cuma segini ya. Kalau segini ya nggak kelihatan getarannya gitu ya. Kira-kira saja gini, seperti itu ya. Jadi tadi jangan didorong dan jangan terlalu jauh simpangannya, seperti itu. Oke. Berdasarkan video tadi, nanti silahkan kalian melakukan percobaan tersebut ya. Kemudian jangan lupa tulis tabel hasil percobaan ayunan sederhana pada buku kalian dengan tabel seperti ini. Kemudian lengkapi titik-titik pada tabel dengan melakukan percobaan yang telah dicontohkan seperti video sebelumnya. Setelah itu, foto tabel yang sudah kamu salin dan dilengkapi tadi, kemudian kirim via Google Classroom. Kemudian bagi kalian yang menyertakan foto saat percobaan, nanti akan mendapatkan poin tambahan yaitu +3. Demikian yang bisa Ustadzah sampaikan. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang praktikum ini beserta konsep tentang getarannya. Terima kasih, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.